Swastiastu. Om Selamat siang Bu Swastiastu. Wahyu. Selamat siang Pak Brate. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, untuk saat ini kabar saya baik-baik saja Pak. Oh iya Bu Wahyu. Nah di sini Bu Wahyu akan melakukan coaching hari ini. Ya. Ya, nah di sini saya akan amati dari nilai sesuai dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, seperti apa nanti langkah-langkah coaching yang sesuai dengan alur Tirta, apakah itu belum, lalu apa Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kuncinya tadi. Dan juga nanti akan mengamati, menanyakan respon dan jawaban dari kunci. Nah, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan dan juga harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip kunci. Nah, baik itu kemitraan, proses kreatif, ya, memaksimalkan potensi. Nah, sehingga sebelum dilakukan proses observasi, ada beberapa hal yang perlu ditanyakan. Boleh ya, Bu Wahyu ya? Boleh Pak. Oh ya. Nah, yang pertama di sini saya menanyakan tentang kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini. Terima kasih Pak. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching kali ini, itu saya ingin memastikan kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Di mana yang pertama saya ingin kehadiran penuh dari diri saya untuk mendengarkan kunci saya dari permasalahan yang disampaikan. Kemudian yang kedua, itu saya ingin mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh kunci. Nah, yang ketiga, itu saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kunci saya, Pak. Ya. Baik Bu Wahyu. Nah, berarti Ibu ingin mengembangkan ketiga-tiganya ya dari tiga Iya, Pak. kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, terus di antara ketiganya itu kira-kira yang mana lebih spesifik yang Ibu kembangkan atau yang ingin Ibu lakukan berfokus pada observasi ini? Kalau lebih spesifiknya, Pak, saya ingin mengembangkan itu adalah mendengarkan aktif, kemudian satu lagi itu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Nah, sehingga di sini ada dua ya yang dikembangkan lebih spesifik, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu ya, Bu ya? Iya, Pak. Saya ingin mengembangkan kedua hal yang disampaikan tadi, Pak. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya untuk pengembangannya yang ingin Ibu lakukan itu seperti apa? Indikator ketercapaian itu yang saya amati itu saya ingin melihat coach saya apabila sudah bisa mencari solusi sendiri tentang masalah yang dihadapi. Kemudian juga coach saya memiliki rencana aksi ke depannya itu seperti apa yang harus dilakukan untuk menghadapi permasalahannya, Pak. Nah, baik. Nah, berarti di sini indikator ketercapaiannya adalah coach sudah bisa nanti menemukan sendiri masalah yang dihadapi dan coach juga memiliki rencana aksi sebagai solusi. Kan begitu ya, Bu Ayu? Iya, benar Pak, seperti itu. Nah, terima kasih untuk jawabannya. Nah, sekarang silakan Ibu Wahyu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching ini sudah selesai, kita ngobrol lagi ya Bu Wahyu ya. Oke, baik. Siap Pak Wayan. Selamat siang Pak Putu. Selamat siang Bu Made. Oke, bagaimana kabarnya Pak Putu? Ya, setungkare Bu Made, baik-baik. Liburan Galungan Kuningan udah dapat kemana nih? Kalau liburan, dibilang liburan sih, sementara sih belum dapat Bu Made. Liburannya di rumah saja dulu. Ya, kebetulan ini hari raya. Sama Ya. gitu. Bu Made, saya sedikit ada apa namanya mau curhat nih.
ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya, Bu Made. Hmm. Hmm. Kalau boleh tahu Pak ya, ada apa masalahnya? Sebelum saya sampaikan masalahnya, Bu Made kira-kira ada waktu ya untuk apa saya ceritakan apa yang sebenarnya menjadi ganjalan di hati saya. Tentunya ada dong Pak. Kebetulan sekarang ini saya lagi santai Pak ya. Saya siap untuk mendengarkan curhatan Bapak. Memangnya kenapa Pak? Ayo, bisa dijelaskan Oke, Pak. terima kasih sekali Bu Made. Nih, telah meluangkan waktunya untuk ini. Begini Bu Made, saya sedikit ada kendala nih terkait Mhm. dengan anak-anak yang ada di sekolah. Ini Mhm. terutama anak-anak yang di kelas itu, ya yang saya ajar Bu Made. Ini yang menjadi sebuah kendala sedikit Bu Made. Oh, begitu. Kira-kira seperti apa kendala yang Bapak hadapi terhadap siswa tersebut, Pak? Begini, akhir-akhir ini anak-anak Mhm. yang ada di kelas itu yang Mhm. saya ajar terutama di saat-saat jam pelajaran pertama Mhm. sudah dimulai begitu. Nah, Mhm. ternyata anak-anak masih banyak yang berada di kantin, kemudian setelah persembahyangan bersama di lapangan sekolah, mereka itu Mhm. tidak langsung masuk ke kelas, Bu. Tapi Mhm. mereka itu malah masuknya ke kantin. Nah, jadi sudah jelas itu jam pertama jadinya berkurang, Bu Made. Nah, Mhm. seharusnya Iya. mereka itu Mhm. kan bisa memanfaatkan waktunya, baik karena mungkin kan sebentar lagi juga ada ujian akhir semester. Padahal di Iya. sini Bu Made, saya juga sudah sering mengingatkan untuk hadir di kelas itu supaya tepat waktu. Ya, begitulah yang terjadi Bu Made. Mhm. Oh, begitu, Pak, ya. Oke, berarti, dapat saya tangkap, Pak, ya, dari permasalahan Bapak yang sampaikan tadi, pembahasan pembicaraan kita hari ini itu adalah membahas terkait pentingnya disiplin waktu yang harus diterapkan pada anak-anak. Kira-kira begitu, Pak, ya? Ya, wah benar sekali Bu Made. Memang Bu Made memang Nah, apa namanya yang luar biasa ini. Ya, terus terang saja Bu Made, anak-anak itu kok ya belum bisa menghargai waktu ya Bu Made. mhm. Oke, kira-kira, dari apa yang Bapak sampaikan itu, permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah Bapak terkait kurang disiplinnya anak-anak, Pak. Permasalahannya apa sih? Oh, begini, saya sempat sih menanyakan di kelas yang saya ajar terutama ya, terkait dengan kejadian seperti yang sampaikan tadi Bu Made. Mhm. Bahwasannya permasalahan di sini adalah karena mereka itu pagi-pagi perutnya sudah lapar. Udah makan di rumah jadinya. Lapar, kalau pagi-pagi udah lapar itu. Makanya langsung seperti itu Bu Made. Kira-kira penyebab mereka karena lapar itu apa ya? Seperti apa? Ya, namanya juga kelaparan. Kadang-kadang anak-anak itu yang saya perkirakan ini, anak-anak ini di rumah ini kan tidak pernah sarapan. Ya, Mhm. jadi mereka itu hanya membawa bekal saja, hanya uang saja dibawa. Kemudian setelah bawa uang langsung berangkat ke sekolah tanpa mengisi perut dulu di rumah Bu Made. Padahal Mmm. kalau mereka sarapan di rumah, mereka itu kan lebih fokus jadinya untuk belajar. Begitu kan Bu Made ya? Ya, begitu ya kira-kira, eee, apa yang menyebabkan mereka seperti itu, Pak, ya? Hmm. Sepertinya sih anak tersebut tidak memanfaatkan waktunya dengan baik Bu Made. Oke, mereka Mhm. bangunnya kesiangan. Jadi kalau sudah bangun kesiangan, namanya bangun kesiangan pasti terburu-buru ke sekolah. Ya. Jadi tanpa sarapan lebih dahulu karena mereka takut terlambat juga Bu Made. Mhm, iya Pak, anak muda zaman now Pak ya, mungkin masih, Iya, anak muda zaman now itu kan sekarang saset-saset cus gitu kan ya. iya betul betul. Mungkin selain karena terburu-buru, ada Hmm. nggak penyebab yang lainnya Pak, selain itu Pak? Kalau selain itu, menurut saya ini selain terburu-buru biasanya ajakan teman Bu Made. Ya, Iya. kadang-kadang kan teman-temannya sudah memanggil, begitu sudah datang temannya ya langsung Mhm. cus gitu seperti yang saya sampaikan Bu Made tadi begitu Bu Made. Iya Pak, betul Pak. Ini pengaruh lingkungan ya. Oke, terkait dengan permasalahan Bapak tadi, saya yakin ya, Bapak pasti punya rencana.
Nah, rencana untuk mengatasi masalah disiplin waktu anak-anak. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Ya, begini, saya sih rencananya untuk mengatasi hal tersebut ya, tentu saat jam pembelajaran di kelas ini, saya akan terus mengingatkan, Bu. Mengingatkan Mhm. dan terus mengingatkan kepada siswa bahwa waktu itu adalah sangat berharga. Time is study. Kan ada Iya. mengatakan time is money kalau orang bekerja. Kalau kita time is study begitu kalau untuk anak-anak. Jadi tentu saya di sini adalah akan terus mengingatkan betapa pentingnya itu menjaga sebuah kesehatan. Mhm. Apalagi saat ini mereka itu masih menjadi seorang siswa dan perlu dalam hal ini mereka itu harus fokus, Bu Made. Karena Mhm. ketika orang siswa itu menghargai waktu, kemudian perut mereka sudah terisi, otomatis dalam belajar mengajar itu mereka jadi lebih fokus. Di mana Ya. hal ini saya akan terus akan memberikan motivasi dengan menampilkan Mhm. video-video yang bisa menginspirasi, menarik anak-anak itu supaya mengikuti apa yang saya sampaikan, Bu Made. Iya, video itu menarik loh, Pak. Bagus sekali itu. Jadi semoga dengan video-video itu memotivasi anak-anak itu sadar akan pentingnya disiplin waktu, kemudian sayang dengan kesehatannya sendiri. Mungkin ada hal yang lain atau rencana yang lain, Pak, Oke, selain kalau video-video rencana itu? yang lain, eh, saya berusaha, Bu. Saya akan Mhm. berusaha untuk berkolaborasi, terutama dengan Bapak Kepala Sekolah, ya. Karena Bapak Kepala Sekolah itu sebagai penanggung jawab di sekolah, Bu. Juga di sini ada wakakesiswaan. Iya. Wakakesiswaan juga ada guru Mhm. PK di sini juga dan juga ada Mhm. guru-guru piket. Mhm. Nah, jadi untuk mempertegas hal ini kembali, terutama dengan aturan yang ada di sekolah, Bu. Karena saya Iya. amati selama ini kelas yang saya ajar itu beginilah keadaannya, Bu Made. Mhm. Bagus sekali Pak rencana Bapak itu. Nah, dari rencana yang sudah Bapak siapkan dalam pelaksanaannya, Bapak pasti memerlukan dukungan dari banyak pihak ya, dari Ya, pihak betul, lain ini. betul. Kira-kira, dukungan tersebut Bapak inginkan dari mana saja agar rencana yang Bapak sampaikan tadi itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, Pak? Oke. Kalau masalah dukungan, Bu Made, yang pastinya yang saya minta dukungan yang pertama kali adalah itu Bapak Kepala Sekolah. Mhm. Kemudian itu beliau karena selaku pengambil kebijakan ya di Mhm. sekolah. Kemudian samping itu juga dari wakasiswaan juga, kemudian ada guru piket dan guru BK. Nah, jadi untuk lebih mengingatkan aturan. Nah, jadi kita berkolaborasi Bu Made di sekolah itu berkolaborasi saling mengingatkan dengan demikian mudah-mudahan lah ada perubahan yang terjadi Bu Made. Oke, betul Pak. Itu kan jadinya dari pihak sekolah ya Pak, dari internal sekolah Ya, itu. Nah, betul. selain dari pihak internal sekolah, kira-kira ada pihak yang lainnya enggak Pak? Yang Kalau perlu pihak yang lainnya. sebenarnya? Oke, kalau yang Mhm. pihak yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi itu juga saya sih Mhm. berencana untuk berkolaborasi dengan orang tua siswa, Bu Made, Mhm. atau dengan walinya. Nih. Nah, Mhm. jadi kita nanti bersama-sama untuk saling mengingatkan kepada anak ini, terutama dari rumah diingatkan supaya mungkin bangunnya itu lebih awal atau lebih pagi gitu. Sehingga mereka dengan cara bangun pagi mereka bisa sarapan di rumah. Nah, itu caranya Bu Made. Oke, luar biasa ya Pak ya rencana Bapak ini. Nah, sebagai bentuk pertanggungjawaban ke depannya, itu apa yang akan Bapak lakukan? Sebagai bertanggung jawab ke depan, tentu yang Ya, saya dari lakukan adalah mhm. mengkomunikasikan Bu Made. Oke. Berkomunikasi, kemudian berkolaborasi dengan Mhm. semua stakeholder yang ada, Bu Made. Ya, Hmm. stakeholder yang di sekolah ini demi kemajuan sekolah Ya. saya, Bu Made. Demikian, Bu Made. Mhm. Luar biasa, Pak. Saya yakin ya, Pak ya, rencana Bapak itu akan berjalan dengan baik, Oke. kemudian anak-anak itu akan dapat menghargai waktu dan menjaga kesehatannya, Pak. Sehingga nanti dampaknya itu baik juga untuk anak-anak, kemudian
juga untuk sekolah Bapak sendiri, Pak. Gitu. Terima kasih Bu Made Hmm. atas bimbingannya semuanya. Mudah-mudahan apa yang menjadi sebuah rencana saya membuat siswa itu, terutama dari disiplin juga, terutama dari kesehatan juga, itu bisa segera tercapai Bu Made. Terima kasih Bu Made. Oke. Tadi dari curhatan Bapak nih ya, nggak sadar nih, udah lebih dari 15 menit nih ya Pak ya, curhat kita ya. Iya, Oke. Nah, sekarang bagaimana nih pikiran Bapak, perasaan Bapak setelah curhat? Oke, yang namanya curhatan sudah diterima, kemudian ada solusi, ya rasanya plong sekali Bu Made. Ya, karena solusinya saya dapatkan. Ya, dari bincang-bincang ini saya menjadi lebih termotivasi. Ini bersama Ibu juga sudah sampaikan, terima kasih sekali atas apa yang Ibu Made jadi juga motivasi, memberikan sebuah stimulus bagi saya sehingga saya menemukan ternyata ini yang harus saya perkuat, begitu Bu Made. Terima kasih sekali Bu Made atas kerjasamanya. Oke, sama-sama Pak Putu. Nah, kemudian ada kira-kira yang perlu disampaikan lagi Pak dari setelah sesi curhat Bapak tadi itu menemukan solusi yang menjadikan perasaan Bapak menjadi lebih plong. Ada lagi yang perlu ingin disampaikan Pak? Oke, sementara cukup dulu Bu ya, karena tapi tidak cukup dari sini saja dulu ya. Kalau tentang hal ini saya cukupkan sampai di sini. Tetapi nanti Bu Made, apabila saya juga menemukan kendala yang lain berikutnya, tentu mohon juga bantuannya untuk bisa saya berkomunikasi dan juga mohon bimbingannya Bu Made. Iya Pak Putu, saya senang sekali nih bisa mendengarkan curhatan Bapak. Kemudian Bapak juga menyampaikan ide-ide yang luar biasa dari Bapak sendiri Pak ya. Semoga ya Terima ide-ide kasih. Bapak nanti itu bisa saya terapkan nanti di sekolah saya Pak. Itu harapan saya juga. Siap. Terima kasih banyak Bu Made. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih kembali Bapak. Terima Selamat kasih. siang. Selamat siang. Baik Bu Ayu, sudah selesai. Tadi sudah saya lihat, saya amati Bu Ayu melakukan coaching. Apakah sudah berjalan dengan baik Bu Ayu? Selalu Pak, sudah berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, Bu. Oke, siap Pak, silahkan. Oke. Nah, untuk yang pertama, pertanyaan yang pertama di sini, apa saja yang sudah didapat pada saat Ibu melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Oke, jadi selama coaching tadi ya Pak ya, saya itu sudah melakukan tahapan dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksinya apa, kemudian kunci itu udah bertanggung jawab Pak. Selain itu, saya juga menggali kompetensi untuk menemukan solusi dari permasalahan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian saya juga mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh coach, kemudian hadir penuh saat coach menceritakan tentang permasalahannya, Pak. Baik. Jadi Ibu sudah berhasil melaksanakan coaching dengan alur tirta. Nah, sesuai yang tadi saya amati, jadi ada beberapa catatan. Dan tadi Ibu juga sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta. Sudah menyampaikan tujuan, begitu juga identitas masalah, yaitu mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi, dan juga sudah berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab dari diri coaching. Nah, apa rencana aksi yang dilakukan nanti dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, kan begitu ya. Nah, saya juga tadi sudah mendengar percakapan ya, itu fokus dan hadir penuh. Jadi Ibu sudah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi. Nah, jadi untuk mengembangkan kompetensi apa yang akan dilakukan setelah melaksanakan proses coaching pada hari ini, Bu?
Kompetensi yang saya kembangkan lagi untuk lebih jauh lagi ya, memanfaatkan teknik coaching dengan alur Tirta. Kemudian saya ingin menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. Kemudian berkolaborasi dengan teman di sekolah, dan saya juga ingin terus mempraktekkan dalam pendidikan di sekolah saya. Demikian Bapak, seperti itu kira-kira. Iya. Baik, terima kasih Bu Wahyu. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan nanti bisa berjalan dengan baik ya Bu Wahyu ya. Nggih, suksema Bapak, Nanti suksema bisa atas ke depannya perhatian. lebih baik lagi. Suksema. Terima Nggih. kasih Om Terima Santi kasih Bapak. Santi Santi Om.